Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bila firman Tuhan ini menjadi rema bagi semua orang yang mendengarkannya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang pada hari-hari ini tidak percaya akan kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Salah satu alasan mereka adalah karena berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dari dulu, tetapi hingga hari ini Yesus tidak datang-datang juga. Sehingga mereka jarang ke gereja, sehingga mereka jarang berdoa, sehingga mereka juga bahkan berbuat dosa. Tetapi saya sungguh-sungguh sangat percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi. Salah satu alasannya adalah banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para nabi-nabi Tuhan mendapat pesan dari Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Bahkan penggenapan kisah para rasul pasal yang kedua sudah digenapi. Hari-hari ini banyak orang yang mendapat karunia-karunia mimpi, karunia penglihatan, karunia bernubuat. Bahkan saudara, anak kecil pun sudah mendapat pesan dari Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Mari kita berjaga-jaga. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita semuanya ikut terangkat menyongsong Tuhan Yesus dan awan. Mari kita sama-sama baca di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudara-saudara, saya memberi tema Matius pasal 25 ini adalah berjaga-jagalah, tetap nyalakan pelitamu. Matius pasal yang ke-25 ini sangat jelas berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput mempelai-mempelainya. Dalam perikop ini ada dua gambaran orang dalam menanggapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah 5 gadis yang bodoh. Yang kedua adalah 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh ini membawa pelitanya, tetapi tidak membawa persediaan minyak. Ketika aba-aba mempelai datang, pelita mereka hampir padam, malah mereka pergi untuk membeli minyak. Ini adalah gambaran orang-orang yang baru bertobat. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, baru mereka bertobat. Berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana. Mereka membawa pelitanya, tetapi juga mereka membawa persediaan minyak. Ketika mempelai datang, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, pelita mereka tetap menyala, karena pelita mereka selalu berisi minyak. Walaupun nampaknya mempelai itu lama datang, tetapi 5 gadis yang bijaksana ini tetap berjaga-jaga, tetap menyalakan pelitanya. Sehingga ketika tiba-tiba mempelai datang, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, 5 gadis yang bijaksana ini terangkat menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, masuk dalam pesta perjamuan kawin. Ketika gadis bijaksana ini masuk, lalu pintu pun ditutup. Pintu anugerah ditutup. Setelah pintu anugerah itu ditutup, pintu perkawinan ditutup. Kemudian datanglah 5 gadis yang bodoh dari membeli minyak tadi. Mereka baru mau bertobat, tetapi sudah terlambat. Pintu anugerah telah ditutup. 5 gadis bodoh ini berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi Yesus menjawab, di ayat 12 dikatakan begini, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Saudara-saudara, dikasihi Tuhan, kita harus seperti gadis bijaksana ini. Tetap menyalakan pelitanya, tetap ada persediaan minyak. Pelita itu tetap menyala karena selalu berisi minyak. Hanya orang-orang yang memiliki persediaan minyak, pelitanya tetap menyala. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, orang-orang yang bisa terangkat ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah orang-orang yang memiliki minyak. Orang-orang pelitanya yang tetap menyala. Saudara, minyak di sini dapat diartikan tentang Roh Kudus. Minyak juga merupakan lambang Roh Kudus. Roh Kudus berkaitan erat dengan hadirat Tuhan. Orang-orang yang terangkat menyongsong Tuhan Yesus di awan adalah orang-orang yang selalu penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang selalu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya tetap pelita kita tetap menyala, tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, tetap dipenuhi oleh hadirat Tuhan? Yang pertama, selalu hidup kudus, tidak berbuat dosa. Yang kedua, membangun mezbah bagi Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Hadirat Tuhan itu diperoleh dari membaca firman Tuhan, dari memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, saya katakan untuk kita, pesan firman Tuhan pada hari ini untuk kita. Berjaga-jagalah, tetap nyalakan pelitamu, selalu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput umatnya tidak lama lagi. Amin. FC Domini Kapling Baru. Salam.